Yuk kita bacakan yang pertama. Bismillah. Apa persiapannya? Mumpung bisa disiapkan dari sekarang ya. Mudah-mudahan sampai. Dan ini sunnah. Cuma setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kalau nggak dapat sekarang, Idul Adha. Kalau nggak dapat Idul Adha, nunggu tahun depan. Kalau hidup. Ya, kalau hidup. Ya, bismillah. Dan berpahala ya, kalau sunnah berpahala. 1. Baik. Untuk persiapan salatnya nanti, pertama menyiapkan pakaian terbaik. Bukan mahal, terbaik. Kalau bisa mahal, terbaik, bagus. Ya, mahal itu relatif sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jelas ya? Hadisnya di Al-Mustadrak. Yang tadi yang saya sampaikan, Al-Mustadrak nomor hadis 7560. Ya, yuk kita bacakan. Ini hadisnya langsung dari cucu Nabi, Imam Hasan, ya bin Ali bin Abu Talib radhiyallahu taala anhu. Kata para sahabat, kalau Anda ingin melihat kepribadian Nabi, maka lihat di Al-Hasan. Jadi semua akhlak Nabi berwujud di Al-Hasan. Tapi kalau Anda ingin melihat paras Nabi, lihat di Al-Husain. Ya, Al-Husain mewakili paras Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Hasan lekat dengan Quran, ahli Quran Al-Hasan itu. Ditawarin jadi presiden, lebih baik memilih lekat dengan Quran aja katanya. Tawarin jadi presiden. Sempat mau menerima sebentar, saya lihat lebih baik saya katanya passionnya di Quran aja. Balik ke Quran. Ya, dan itu Masya Allah gitu. Nah ini menyampaikan hadis dari datuknya, dari kakeknya, ya sallallahu alaihi wasallam. Lihat, qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, memerintahkan kepada kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi aja diperintah oleh Nabi. Apa yang diperintahkan? Fil idaini, di dalam setiap 2 id, Idul Fitri dan Idul Adha, an nalbasa ajwada ma najid wa an natatayyaba bi ajwada ma najid. Khusus Idul Adha, wa an nudahhiya bi asmana ma najid. Nah, ini satu ya. Annal basa, awas hati-hati, ajwada ma najid. Fokus ya. Kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengenakan pakaian terbaik yang bisa kami dapati. Ya, jadi mohon izin teman-teman sekalian, yuk disiapkan dari sekarang. Ya. Kalau misalnya ada kemampuan untuk menyiapkan yang terbaik, silahkan cari. Terus teman-teman misalnya yang saya pernah sampaikan kemarin, bukan hanya memberikan zakat fitri ya. Kalau ada kelebihan di pakaian misalnya, kita bisa share dengan teman-teman yang lain. Ya, supaya mendapatkan kebahagiaan yang serupa. Bahkan nanti ada hadis, belum sampai kita ke situ. Ya, bahkan diperintahkan saudari-saudari kita yang akhwat, yang belum punya jilbab, itu pernah diadukan oleh sahabiah perempuan. Ya Rasulullah, si fulana belum punya jilbab. Ya, apa jawab Nabi? Nabi enggak menghukumi. Si fulana katanya enggak berjilbab ya Rasulullah. Kata Nabi, kamu datang ke sana bawa jilbab, pakaikan dia jilbab. Ya, itu fikihnya. Makanya Nabi itu memberikan isyarat fikih dakwah kadang diutamakan dibandingkan dengan muamalah. Ya, fikih dakwah. Bagaimana orang hukumnya Idul Fitri masih puasa, kasih dia makanan supaya buka, jangan langsung haram. Apa hukumnya tetangga masjid muslim bertahun-tahun nggak pernah ke masjid, dosa, bakar rumahnya, astagfirullah. Bukan, ajak dia ke masjid, itu hukumnya. Maka di sini teman-teman sekalian kenakan pakaian yang terbaik. Kemudian wa anna tatayyaba bi ajwada ma najid, annal basa ajwada ma najid wa anna tatayyaba ya bi ajwada ma najid. Kemudian mengenakan parfum khusus untuk laki-laki khususnya. Ya, laki-laki khususnya. Ya, kalau perempuan yang terbatas sekiranya khusus untuk perempuan yang tidak menebarkan wangi yang berlebihan. Ya, yang bisa menjadikan perhatian-perhatian berlebih. Ya, deh. Tapi untuk laki-laki sunnahnya maksimal di sini. Ya, sunnah kenakan. Dan kalau bisa, biasanya saya suka sarankan DKM menebar minyak wangi di sini. Ya, di lapang-lapang itu dibawa keluar. Kadang-kadang kita taruh juga di pinggir, bukan untuk dibawa pulang itu. Dipakai waktu mau sholat. Ya, kadang-kadang di hari Senin dikasih, Selasa dikasih 100, Selasa tinggal 20 gitu. Ya, pakai buat sholat. Nah, biasanya kalau kami suka praktekkan begini, bawa minyak wangi, parfum, terus kita sebarkan satu pakai ya. Ada yang nggak nyampe ujung begini masuk gitu wangi. Nah, itu apa namanya? Coba dialihkan kepada yang lebih baik. Itu sunnah ya. Awas hati-hati, bukan sembarangan, bukan hanya untuk wangi. Ingat, niatnya bukan tampil wangi. Ya, niatnya bukan tampil wangi, tampil ihsan, tampil baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ihsan itu tampil baik di hadapan Allah. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, agak cepat saya sampaikan. Makan terlebih dahulu. Ya, saya ulang, makan terlebih dahulu. Saat subuh, setelah subuh, ya, sebelum kita berangkat menuju tempat sholat Id, makan dulu. Ya, makan di sini sekedar memberikan kesan bahwa hari sudah tidak puasa lagi. Jelas ya?
selesai. Karena itu orang-orang yang tidak punya makanan disiapkan oleh panitia supaya diberikan zakat fitri. Kenapa namanya fitri? Yang kemarin kita bahas, karena senafas dengan Idul Fitri. Mau Idul Fitri kembali makan, dia nggak bisa makan, sehingga kita support dengan makanan pada saat itu. Jelas ya? Disiapkan, disalurkan, makan terlebih dahulu. Tapi tidak harus kemudian misalnya sampai kenyang dulu sehingga sholat juga tidak maksimal, gitu ya? Secukupnya aja, sekiranya membatalkan keadaan diri kita. Untuk menunjukkan batal di sini maksudnya sudah tidak puasa lagi. Hadisnya saya bacakan dari Imam Ahmad ya rahimahullah, dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah. Kapan lagi makan ada pahalanya? Double lagi pahala makan dan pahala Idul Fitri. Double. Ya kita makan biasa baca bismillah berpahala. Bismillah makan, bismillah minum berpahala, jangan dikira tidak berpahala. Saya kasih contoh ya, kasih contoh nih. Bismillah. Alhamdulillah. Bukan hanya menghilangkan haus. Bukan hanya menghilangkan haus. Bismillah, kata para ulama tafsir bahkan, jika kita sebutkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim sebelum makan atau minum, maka diberikan keberkahan oleh Allah, setan tidak ikut di dalamnya. Ikut bagian. Ketika selesai alhamdulillahirrabbilalamin, maka diberikan keberkahan. Minum seteguk, dua teguk jadi tenaga. Ya, makan satu suap, dua suap, alhamdulillah jadi tenaga itu. Tenaganya untuk apa? Untuk ibadah. Dan ditahan untuk berbuat maksiat. Makanya orang yang berkah itu nanti ada dorongan dalam fisiknya untuk nggak berbuat maksiat, dijauhi. Dan dekatkan pada keberkahan. Nah itu harian, dibiasakan. Ya, paling sedikit bismillah. Ya, paling sedikit. Setelah alhamdulillah selesai, ada berkah dan pahala. Nah Idul Fitri sudah dapat pahala yang tadi, dapat lagi pahala sunnah. Ya, setahun sekali. Ingat cuma setahun sekali, karena Idul Adha sebaliknya tidak makan. Ya, teruskan hadisnya. Ya. Kemudian wala ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fa ya'kulu min udhiyatihi. Tapi Idul Adha enggak makan. Nanti makannya sepulang dari salat. Baru kembali, dan sunnahnya kalau memungkinkan, ya, itu bagian dari sembelihannya. Jadi kalau Idul Fitri makan dulu dan berpahala 2 kali lipat pahalanya dari hari-hari biasa. Jadi siapkan dia. Makanya ibu-ibu kadang-kadang udah nyiapkan ketupat gitu kan. Udah cari-cari dari malam-malam hari ini, disiap-siapkan. Enggak harus ketupat, apa aja. Pokoknya yang ada di depan kita, alhamdulillah ada ketupat, ya nikmati gitu kan. Ada apa nikmati, tapi kalau bisa jangan terlampau kenyang supaya sholatnya nyaman saat Idul Fitri. Ya, ada kurma, alhamdulillah. Enggak ada apa-apa, ya air putih. Ya, air putih itu susu kan, air bening ya ini. Ya, apa aja bismillah ya. Cepat ya bismillah. Nah ini teruskan. Tadi hadis riwayat Imam Ahmad nomor hadis 22.984. Kemudian berangkat ke tempat sholat dengan berjalan kaki sambil bertakbir. Nah ini dia. Ya. Hadisnya an Ali, dari Ali tadi anaknya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sekarang bapaknya. Ya, menantu Nabi. An Ali bin Abi Thalib qala minas sunnati an takhruja ila al-'id masya. Termasuk sunnah berangkat ke tempat sholat Id dengan berjalan. Tapi jangan baca tekstual. Saya mau tanya, dengan berjalan ini rumah Nabi ke tempat sholat jauh nggak? Jadi bukan jarak Bekasi Istiqlal. Rumah Nabi ke tempat sholat di musallanya lapang. Jadi kalau sekarang ini, ya ini misalnya ilustrasi Masjid Nabawi ini segini, Masjid Nabawi misalnya. Nah ini teman-teman sekalian, ini Madinah dulunya. Masjid Nabawi itu, ginilah, nih Masjid Nabawi itu Madinah. Rumah Nabinya di sini. Ya sedikit, masjidnya di sini. Jadi Raudah, kamar Nabi, bertangan, tempat mimbar, tempat salat, khutbah, Raudah. Kemudian yang sekarang jadi karpet hijau, dulu merah. Yang atasnya, ya masih heritage tuh. Ya ada manik-manik lampu-lampu itu. Nah, itu segitu aja masjidnya. Selebihnya itu Madinah. Ya sekarang lebih luas. Jadi kalau ke Kuba itu nggak masuk Madinah dulu, sekarang masuk. Kiblatain sekarang masuk, dulu nggak. Ya, jadi lapangnya itu yang lapang yang sekarang. Ya lapangan yang luas itu yang dekat hotel itu ya. Ya dan sebagainya, membentang itu. Nah itu kan jaraknya nggak jauh, jadi kayak dari sini ke gerbang depan bau apa? Ya karena dari sini ke gerbang depan. Maksudnya apa? Kalau tempat anda sholatnya dekat dengan rumah. Tapi kalau anda mau sholat di Istiqlal, ada pengumuman di Istiqlal boleh, dengan prokes terbatas. Anda daftar, pengen ke Istiqlal, pengen juga menikmati masjid baru direnov, ya, ingin bersyukur pada Allah, mau dari Bekasi, menerapkan sunnah, jalan kaki nyampe sana, ketinggalan anda. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah kalau dekat dengan masjid, jalan sambil bertakbir.
Jadi syiar ini, syiar. Saya bacakan hadis kedua tentang takbirnya dia. Ada Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Annahu kana yakhruju fil 'idaini minal masjid fayukabbir hatta ya'ti al-musalla. Nah, Ibnu Umar tuh mencontohkan, jadi keluar mereka yang i'tikaf kadang sampai penghujung hari terakhir. Malamnya terus menjelang Id karena dekat dengan rumah. Ya, kita boleh kalau besok keluar pada asar nggak ada masalah. Ada yang nginep lagi misalnya takbir malam, besok paginya berangkat nggak ada masalah. Tapi ketika akan berangkat ke tempat sholat, nanti kita lihat apakah di mushola atau di masjid, isi dengan takbir. Dan kita harus bangga dengan takbir itu identitas kita. Pejuang kita aja bangga dengan bertakbir. Coba lihat dulu Bung Tomo, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pejuang kita bertakbir. Ya, takbir itu bisa untuk berjuang, bisa untuk bersyukur, bisa untuk beribadah. Takbir perjuangan dalam jihad, Allahu Akbar, dipraktikkan oleh pejuang-pejuang kita, pahlawan nasional kita. Lihat, takbir dalam ibadah dipakai dalam sholat, Allahu Akbar. Takbir dalam syukur dipakai saat menuntaskan ibadah seperti puasa. Dalilnya Al-Baqarah ayat 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Makanya mesti bangga dengan takbir. Itu syiar, keluar kita bareng-bareng. Kebayang nggak? Begitu keluar semua kompak, kan sama-sama ini keluar bareng-bareng. Kalau bisa bareng-bareng, terus bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sunnah, nggak usah malu. Ini berangkat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk ke tempat sholat, kita lakukan. Ya, dapat pahala. Kemudian, sunnah yang terakhir dalam jalan, ya masih ada, sabar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kita batasi insyaallah. Ya, beliau menyampaikan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila al-'idaini raja'a fi ghairi tariq alladhi kharaja fihi. Sunnah selanjutnya saat pulang ngambil jalan berbeda, tidak jalan yang sama. Kalau ada alternatif jalan, kayak kita nih di lapang sholat kan. Teman-teman yang dari sana gerbang bisa pulang lewat sana sedikit. Kan sambil takbir lagi, maksudnya apa? Untuk menyapa kepada tetangga-tetangga. Suasana bahagia, berbagi kebahagiaan. Ya, makanya di daerah-daerah saya masih merasakan waktu kecil itu. Ya, pintu rumah dibuka, pagar dibuka, terus lewat, Assalamualaikum. Ya, Baji, damang, alhamdulillah, saya mangga linggih. Itu datang, terus kue udah siap kan. Ya mereka nggak makan kue, salaman, itu indah itu. Oh, kalau dipraktekkan, masya Allah, nggak akan ada teroris. Ya kenal semua, kenal baik, ya kan? Itu sunnah yang hilang, itu kekinian. Tapi kalau ada jalan alternatifnya, jangan dipaksain. Sunnah Nabi lempar tembok sana, muter lewat waduk, gitu, sunnah Nabi. nggak begitu. Kalau ada satu jalannya memang itu ya itu. Tapi kita niatkan dapat pahala. Ya, spiritnya adalah mengunjungi. Spiritnya mengunjungi. Kita waktu sebelum pandemi itu saya masih menikmati itu, datang si fulan gitu ya, masya Allah. Dan boleh, ini kan saudara kita ada yang Nasrani, kan? Ya, ada Nasrani, kemudian di sini ada yang Hindu, ya, bagian itu boleh kita sapa, ya. Terus ada kue-kue kita antarkan, ya kita gembira, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada semuanya kan. Alhamdulillah di setiap tempat, setiap keadaan. Ini dalilnya nih, yang tadi saya katakan berangkat ke tempat dengan semarak. Ini dalilnya teman-teman sekalian dari Imam Al-Bukhari, sahih hadisnya. Umirna an nukhrijal huyyada yaumal 'idaini wa dhawatil khudhri fa yashhadu jama'atal muslimin wa da'watahum wa ya'tazilul huyyada ya an musallahunna. Qalat imra'atun ya Rasulullah, ini yang saya katakan tadi. Ihdana laysa laha jilbab qala litulbisaha sahibatuha min jilbabiha. Kami diperintahkan oleh Nabi untuk menyemarakan Id. Ini sunnah. Al-Bukhari, hadisnya sahih. Nabi memerintahkan para sahabat untuk menata tempat-tempat sholat, termasuk ada space untuk perempuan-perempuan, maaf, yang sedang datang bulan, yang head, kasih space-nya. Ya, termasuk nanti untuk anak-anaknya kalau mau ikut, ya. Dan siapkan kenyamanannya di situ, kan tidak sholat kan? Ya, nanti untuk mendengar khutbah semarak Id, siapkan, boleh makanannya ada, teman. Ya, makanan anak-anak boleh, kasih mainan boleh, anak-anak kecil tuh. Ya, belikan misalnya mobil-mobilan kecil apa, taruh, besok saya praktekkan insya Allah, taruh tuh mainan-mainan situ. Tapi anak-anak tuh bisa mengatakan, Mama kapan Idul Fitri lagi? Ayah kapan Idul Fitri lagi? Senang mereka, gembira, bahagia. Ya, dalam keadaan itu apa yang terjadi? Ada seorang perempuan yang tadi saya katakan di Al-Bukhari ini ya hadisnya. Dia berkata, ya Rasulullah, si fulanah itu mau datang malu nggak punya jilbab. Ya, apa komentar Nabi? Ya, kamu bantu saudari kamu, pinjami dia jilbab, bahkan pakaikan dia jilbab. Pakaikan dia jilbab. Nah, ini menunjukkan jilbab bukan budaya. Ya, karena sudah ada muslimah waktu itu. Awas, hati-hati. Ada muslimah waktu itu sudah muslimah, sudah masuk Islam.
mau datang nggak punya jilbab. Dia malu keluar, diperintahkan oleh Nabi kepada sahabatnya, ya, kepada perempuan temannya itu untuk memakaikan jilbab kepadanya. Ini menunjukkan jilbab bukan pilihan, bukan budaya. Nah, ini Al-Bukhari hadisnya. Jadi kalau ada yang mengatakan jilbab budaya, saya kurang sependapat. Itu aja. Nggak usah mencela, saya kurang sependapat. Ya, kurang sependapat itu tidak harus mengecilkan orang lain. Ya, karena dalilnya lebih kuat di sini, kemudian dalilnya lebih kukuh persoalannya. Persoalan apakah kemudian ada toleransi sebatas mana jilbabnya, itu bab yang lain. Tapi sepakat dulu dalam hukum pokok syariatnya, setelah itu baru masuk bab mustasnayat, pengecualian-pengecualian kalau ada kondisi darurat. Seperti di An-Nur, ya, bagi perempuan yang sudah masuk fase uzurnya dan diduga tidak menampilkan aura ketertarikan lagi dari pihak-pihak terusnya lawan jenis, boleh kemudian diturunkan. Ya, pada model-model jilbab yang bisa digunakan. Nanti ada ayatnya. Mungkin insya Allah lain waktu ya, kalau Allah perkenankan kita bisa bahas itu. Itu ya. Nah, ini kita siapkan nanti ya. Lanjut. Masih ada waktu? Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Baik, lakukan untuk Idul Fitri waktunya agak renggang sedikit. Ya, dalam hadis 2 tombak. Kalau Idul Adha, lakukan cepat supaya bisa menyembelih hewan kurban di waktu duha. Makanya jangan telat-telat kalau Idul Adha, dan khutbahnya jangan lama-lama Idul Adha. Ya, misal kita mau sholat Idul Adha, waktunya syuruk. Begitu masuk waktu syuruk, sholat jam 6 kan? Ya, paling lama 6:04, 6:30 paling telat tuh udah sholat. Begitu masuk duha jam 7 udah nyembelih. Ya, makanya sunnahnya nanti kalau bisa dimasak didahulukan, nanti bisa makan dari apa yang disembelih itu waktu Idul Adha. Kenapa disebut adha? Seakar dengan duha, supaya nyembelihnya bisa dilakukan di waktu duha. Tapi Idul Fitri beda, karena makan dulu dikasih toleransi. Ya, tapi juga jangan terlampau terik matahari naiknya. Ya, 2 tombak itu ya kalau dari waktu syuruk mungkin kurang lebih 30 menitan. Ya, sekarang syuruknya jam 5:53. Oke? Nah, tambah 30 menit, setengah 7 lah. Ya, paling lama setengah 7 lah. Jadi dari subuh bisa mandi, siapkan, makan dulu, tenang aja, tenang, makan dulu, ya, tenang, tapi lihat waktu. Ya, tapi lihat waktu. Ya, kemudian setengah 7 bisa dimulai salat. Dilangsungkan di tempat luas dan terbuka. Ya, tempat luas dan terbuka. Ini yang diartikan dengan tanah lapang. Tapi jangan salah paham. Saya bacakan hadisnya dulu ya, supaya mengerti. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah thumma yansarifu fa yaqumu muqabila an-nas wan nasu julusun ala sufufihim. Maaf, ini langsung seketika nih serta dalilnya. Fa ya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum fa in kana yuridu an yaqta'a ba'than qata'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bihi, ya, thumma yansarif. Ini bagus sekali. Nabi itu kalau sholat, karena ini kita banyak yang datangnya Id, hari raya, maka beliau merekomendasikan tempatnya yang luas. Namanya musola, tempat sholat. Jadi asalnya musola itu luas, bukan di pojok mall dekat toilet gitu kan? Itu asalnya luas. Ya, itu alternatif dari masjid. Karena masjid itu nggak cukup untuk datang yang Id, dan perempuan-perempuan haid tidak bisa masuk masjid, maka dibukalah tempat yang luas, lapang. Ya, jadi prinsipnya kenapa ke lapangan itu karena luasnya lebih luas dari masjid, menampung banyak orang. Tapi kasusnya kalau terjadi satu peristiwa alam, hujan dan semacamnya, atau masjidnya lebih luas dibandingkan lapangan yang ada, maka yang digunakan masjidnya. Awas, jangan salah paham. Oh, ini nggak sunnah ini di masjid ini. Lihat dulu Joni. Ya. Maksud hadis itu kalau tempatnya lebih luas. Jadi kalau masjidnya lebih luas daripada lapangannya, masjid diutamakan. Dulu zaman Nabi, lapangan kan luas, masjidnya terbatas. Masjid Nabawi mengalami perluasan, luas, sampai halaman masjidnya lebih luas daripada lapangan, ngalahin lapangan bola. Makanya sekarang sholatnya pada di masjid, karena masjidnya lebih luas. Nah, jadi kalau kita tempatnya misalnya lebih luas masjidnya, atau seperti alhamdulillah di kita ini ada lapang kan, tersambungkan kan. Nah, jadi kita bisa padukan tuh dari lapang misalnya terus sapnya mundur sampai ke akhwat biasa di dalam sini kan, dalam ruangan ikhwan di luar dikondisikan. Ini bagus. Depan terus kan, kita padukan. Kalau di tempat tertentu masjidnya lebih luas, maka masjid didahulukan dibandingkan dengan lapangan. Tapi kalau lapangannya lebih luas, maka lapangan yang didahulukan dibanding masjid. Kecuali kalau hujan misalnya, dan hadisnya sudah ada dari Abu Hurairah. Ya, saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Daud ya, periwayatnya. Annahu asabahum matarun fi yaumi 'idin fa shalla bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatul 'id fil masjid.
Pernah satu kali di zaman Nabi terjadi hujan. Saat itulah Nabi mengatakan alihkan semua ke masjid, sholatnya di masjid. Jelas ya? Nah, jadi kalau ada kendala di lapangan atau masjidnya lebih luas, maka beralih ke masjid, ya, lapang masjid, itu kan halaman juga kita bisa padukan. Jelas ya? Kalau hujan masuk, dan itu sunnah. Sunnah, jangan bertahan. Sunnah Nabi di lapangan, basah nggak apa-apa. Ente nggak paham. Ya, masuk ke masjid itu sunnah Nabi ya. Tayyib. Masang sutrah. Nah, ini hati-hati nih ya. Sutrah untuk imam. Makmum cukup batasan-batasan yang kita pahami dari sejadah, tapi imam masih ada sutrah. Teman-teman sekalian, maaf, salat Idul Fitri dan Idul Adha tidak diiringi dengan salat sunnah tertentu kalau di lapangan. Ya, jadi jangan terlampau soleh. Ya, tahiyatul masjid ada, tahiyat lapangan tidak ada. Jelas ya? Tahiyat masjid ada, tahiyat lapangan tidak ada. Kecuali kalau masuk ke masjid silakan tahiyatul masjid. Kalau di lapangan tidak perlu. Kemudian tidak diawali dengan adzan ataupun iqamah. Jadi nggak usah adzan, nggak usah iqamah, langsung nanti imam mengatakan salatul jamiah rahimakumullah. Hadisnya dari mana? Imam Muslim. Ya, hadisnya dari Imam Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauma adha aw fitrin fa shalla rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Thumma ata an-nisa wa ma'ahu Bilal fa amarahunna bis sadaqah faja'alatil mar'atu masyaallah tulqi khirsaha wa tulqi sikhabaha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masyaallah. Ya, Nabi mengimami kami dalam dua salat Idul Fitri dan Idul Adha, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan beliau tidak mengawali dengan salat sunnah sebelum dan setelahnya. Waktu di lapangan ditunaikan. Jadi beliau enggak salat sunnah sebelum salat Idul Fitri di lapangan, dan juga tidak juga setelahnya. Ya, cukup. Kecuali kalau ibu masuk di sini pas safnya. Kalau ini kan masjid. Ya, kalau mau tahiyatul masjid boleh, tapi teman-teman yang di sana di lapangan. Ya, jadi enggak ada tahiyat lapangan. Jelas ya? Nah, ibu ke sini masjid, masuk di ruangan masjid boleh, tapi kalau di sana lapangan. Jelas ya? Baik. Kemudian apa yang terjadi setelah selesai beliau khutbah, ya, salat, kemudian menyampaikan dalam konteks salat ini, selesai salat memerintahkan Bilal. Ya, memerintahkan Bilal. Apa yang diperintahkan kepada Bilal? Ya, fa amarahunna bis sadaqah. Bilal diminta mengumpulkan sedekah dari jamaah itu. Nah, maka muter Bilal. Ya, faja'alatil mar'atu tulqi khursaha wa tulqi sakhabaha. Allahu akbar. Maka perempuan-perempuan ada yang melepas antingnya, melepas kalungnya waktu itu untuk bersedekah. Ya, konteksnya tidak harus sama, ibu siapkan anting buat nanti siapkan kalung, tidak. Ya, jangan terlalu tekstual. Maksudnya apa yang bisa diberikan harus. Nah, DKM boleh menyiapkan sepanjang tidak mengganggu, Pak. Ya, jangan ganggu khutbah ya. Saran saya sih jangan terlalu ada bulat kayak mobil-mobilan, Pak. Jadi ya, ini ketua DKM, saya nih ketua DKM ya. Jadi bukan saat khotib kemudian menyampaikan digeser gitu ya, kayak kita pengalaman saat tarawih itu ya. Nah, sekarang saya lihat canggih tuh, udah ada barcode-nya gitu kan. Bisa ditempel tuh barcode, Pak, di tempat-tempat ini. Sap. Jadi teman-teman kalau mau sedekah tinggal sampaikan, klik masuk. Kalau yang mau manual simpan di ujung-ujung sana gitu kan, di pojok-pojok. Nah, atau kalau mau disampaikan yang kira-kira tidak menyampaikan bunyi. Ya. Dan didesain misalnya tempat agak ringan tempatnya dan tidak melahirkan bunyi. Jadi kalaupun ada yang memasukkan logam, jadi rasa ikhlas itu tidak terkotori gitu kan, dan kekhawatirannya masuk. Takut kurang ikhlas, ting gitu. Ya. Nah, itu dalil bolehnya menarik infak sedekah. Ya, saat salat Id boleh. Biasanya ada teman-teman nih di praktek di teman-teman, ya teman-teman di lapangan tuh ada petugas kan suka bawa apa kain gitu kan. Nah, ini silakan. Itu sunnah Nabi. Ada sunnahnya, boleh dilakukan. Sepanjang tidak mengganggu prosesi itu ya. Prosesi untuk khutbah ataupun sholat. Kadang-kadang bisa dilakukan lebih maju sebelum sholat supaya nggak terganggu lagi prosesinya. Ya. Kemudian khutbahnya spesifik, sampaikan yang penting, isinya apa, selesai. Ya, yang terlalu panjang kemana-mana nggak jelas. Ya, ini sudah jelas sunnah nabinya, sampaikan dengan jelas, terang maksudnya apa, ya, singkat, padat, jelas, sudah selesai. Insyaallah besok juga saya begitu. Ya, kalau perlu nggak usah lama-lama, kalau udah banyak tasiyah gitu kan, disampaikan. Ya, nasihat, tausiah, ya takwa, selesai, ya sudah gitu kan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ada beberapa kalimat yang ingin saya tekankan dan mungkin insyaallah jadi penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi untuk kita semua. Ya. Terakhir untuk imam, ya dicari imam yang khusyuk, yang baik bacaannya. Ada sunnah-sunnah surah yang bisa dibacakan. Ya, seperti Nabi bacakan pertama surat Qaf, rakaat pertama. Qaf wal Qur'anil Majid, bal ajibu, dan seterusnya, surah 50. Kemudian rakaat keduanya surah Al-Qamar, surah 54. Ya, qatarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa iyyaraw ayatan, dan seterusnya ayat. Ya. Kalau tidak sempat dibacakan itu, surat andalan
Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ya, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat keduanya hal ataka hadithul. Kalau dibaca itu ada pahala bacaan dan pahala mengikuti Nabi. Tapi kalau baca yang lain boleh enggak Ustaz? Boleh. Pahalanya pahala sholat, tapi pahala sunnah mengikuti nabinya nggak masuk ke situ. Boleh, silahkan. Kalau anda termasuk ashabul aqwal, ashabul kul, boleh. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sah, boleh, sah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Saya rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Kalau baru hafal di komunitas, di rumah, karena kan nggak semua bisa ke lapangan, mungkin di rumah. Ya, jadi nanti imam yang bagus, bacaannya yang baik, yang khusyuk, ya rakaat pertama Qaf, kedua ya, Al-Qamar, atau yang bisa Al-A'la, kemudian Al-Ghasyiyah. Kalaupun tidak membaca itu boleh, sepanjang nanti bisa senafas ya dengan itu ayat-ayatnya terkait dengan pentasbihan Allah, syukur pada Allah, dan juga terkait dengan apa yang bisa membawa kita dalam suasana kekhusyuan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya hanya bisa turut mendoakan semoga Allah mengampuni kita semua, merahmati kita, menerima amal ibadah kita. Dan saya dengan setulus hati, sebesar-besarnya, termasuk teman-teman dimanapun anda berada, saya mengakui banyak salah, banyak khilaf, salah sebut, salah menyampaikan materi. Pasti itu terjadi. Saya manusia, pasti keliru, pasti salah. Saya mohon sebesar-besarnya dibukakan pintu maaf untuk siapapun, termasuk saudara sebangsa setanah air, juga non muslim. Kalau ada perilaku tutur saya yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Tentu tidak dimaksudkan untuk menyengaja berbuat yang melukai, termasuk ke teman-teman semuanya. Boleh saya diberitahu kalau ada sesuatu yang salah, dan saya dengan rendah hati, ya kerendahan hati, jika benar memang saya keliru, saya meminta maaf, mengakui dan memperbaiki lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kalaupun benar, saya tidak memaksakan untuk diikuti. Mungkin ada ustadz lain yang lebih baik, ya terkesan lebih enak, nyaman, silahkan ikuti. Yang penting mendekatkan kita kepada Allah dan Rasul. Toh kita juga yang akan dihisab. Jangan sampai kita yang dihisab, orang lain yang kita hisab-hisab. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya meminta maaf, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kalau ada janji yang belum tertepati, tolong diingatkan supaya saya bisa menyegerakan untuk menepati. Dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada seluruh teman-teman di DKM yang memfasilitasi hal ini bisa berlangsung nyaman, lancar kita beribadah. Teman-teman di aparatur pemerintahan RW, baik di PTM, VJS, Masya Allah, mudah-mudahan kita dijaga selalu oleh Allah, dipersatukan, dikomplain dalam kebaikan, dikumpulkan kembali dalam rahmat Allah, mudah-mudahan masuk surga semuanya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari perpecahan. Doakan bangsa kita juga dijaga, dijauhkan dari segala keburukan-keburukan, dan semoga dengan sekali lagi dengan itu semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah taqabbal minna salawatina wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna ya Allah minal muttaqin, ij'alna minal muttaqin najihin fi siyamina fi hadzal ramadan al mubarak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.